Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu cintai dan ibu sayangi. Semoga dalam keadaan puasa ini masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Baiklah, pada pagi hari menjelang siang ini ibu akan melanjutkan materi minggu lalu masih terkait dengan safe deposit box. Baik, di minggu kemarin, minggu yang lalu, terakhir Ibu menyampaikan terkait dengan persyaratan menyewa safe deposit box atau syarat-syarat untuk menyewa safe deposit box itu seperti apa, itu sudah dijelaskan di minggu lalu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyewa safe deposit box atau langkah-langkah menyewa safe deposit box. Di antaranya kita perhatikan ya, yang pertama itu yang pasti nasabah datang ke bank terkait. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan kartu identitas pada petugas yang khusus melayani safe deposit box tersebut. Jadi nanti ketika mau membuka itu pasti ada kartu identitasnya ya. Kemudian yang ketiga, kita akan diantarkan oleh petugas menuju ruang safe deposit box yang disewa, di mana safe deposit box itu berada. Nah, ruang penyimpanan safe deposit box itu biasanya terletak di bagian dalam, sehingga jarang atau tidak heran apabila kita sebagai nasabah harus melalui banyak pintu di lorong-lorong tersebut untuk bisa sampai ke ruangan safe deposit box, karena ruangannya sangat-sangat tertutup khusus safe deposit box. Kemudian yang keempat, setelah sampai pada ruangan penyimpanan safe deposit box yang dituju, petugas akan membuka kunci pertama. Untuk layanan safe deposit box ini, bank pada umumnya menerapkan sistem keamanan ganda. Maksudnya apa keamanan ganda? Untuk membuka kotak penyimpanan dibutuhkan kunci yang dipegang oleh bank dan juga oleh nasabah. Setelah petugas bank membuka kunci, kemudian nasabah akan ditinggalkan sendiri di ruangan tersebut. Nah, kenapa? Karena hal ini untuk menjaga kerahasiaan aset yang dimiliki oleh nasabah yang disimpan di safe deposit box tersebut. Kemudian yang kelima, kini nasabah bisa membuka safe deposit box dengan kunci yang nasabah pegang dan mulai dapat menyimpan barang atau benda apa saja yang disimpan di kotak safe deposit box tersebut. Nah, jika sudah selesai mengikuti langkah-langkah atau cara menyewa safe deposit box tersebut, nasabah bisa mengunci kembali safe deposit box dan memberitahukan petugas bahwa nasabah telah selesai. Selanjutnya, petugas akan kembali mengunci kotak penyimpanan dari bagian luar, kemudian mengantarkan nasabah keluar dari ruangan penyimpanan safe deposit box tersebut. Tidak lupa, nasabah akan diminta untuk mengisi semacam buku kunjungan sebagai bentuk keamanan bank dalam meningkatkan keamanan layanan safe deposit box tersebut. Jelas ya, yang pasti nasabah ketika berkunjung itu harus mengisi data atau di buku kunjungan, karena pihak bank juga harus tahu siapa saja yang sudah memasuki ruangan safe deposit box tersebut. Gitu ya. Baik, selanjutnya setelah kalian tadi. Artinya, rahasia di sini, nasabah tidak perlu khawatir dengan kerahasiaan aset yang disimpan pada safe deposit box tersebut, karena tidak harus memberitahukan jenis barang apa yang disimpan kepada siapapun, termasuk pihak bank. Jadi ketika menyimpan barang-barang berharga kita, pihak bank pun tidak akan mengetahui apa saja barang yang disimpan di safe deposit box tersebut. Nah, itu adalah hak prerogatif atau hak nasabah sepenuhnya. Ingin menyimpan barang apa saja di safe deposit box tersebut, dengan pengecualian barang-barang yang dilarang itu tidak boleh disimpan di safe deposit box.
Dan barang yang dilarang sudah dijelaskan oleh Ibu di minggu lalu di materi part 1. Silahkan kalian baca kembali jika masih belum paham barang apa saja yang dilarang disimpan di dalam safe deposit box. Oke, kita lanjut di poin ketiga. Poin ketiga adalah mudah. Kenapa dikatakan mudah? Karena syarat dan ketentuan untuk menyewa safe deposit box termasuk mudah dengan biaya yang tergolong murah. Karena biaya sewa tidak didasarkan pada nilai barang yang disimpan, tetapi berdasarkan pada ukuran besar kecilnya safe deposit box yang disewa oleh nasabah. Oke, sampai di situ kita lanjut ya. Yang poin keempat. Situ ada fleksibel. Apa maksudnya fleksibel? Safe deposit box tersedia dalam berbagai ukuran, yang kecil hingga yang ekstra besar. Mana yang disewa tentu akan sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing nasabah. Jika nasabahnya memiliki aset banyak, otomatis akan menyewa safe deposit ekstra besar, ya. Jika memang asetnya cukup dengan safe deposit box yang kecil, maka nasabah cukup menyewa safe deposit box yang kecil. Dan itu harganya per setiap bank dan per setiap box, jenis per boxnya berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing bank tersebut. Oke, inilah 4 keuntungan dalam menyewa safe deposit box yang kalian harus pahami dan kalian harus pelajari. Memahami langkah atau cara menyewa safe deposit box, kita lanjutkan di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam menyewa safe deposit box. Kita bahas ya. Bagian yang pertama adalah keuntungan dalam menyewa safe deposit box. Ada 4 keuntungan dalam menyewa safe deposit box. Kalian perhatikan di situ ada 1, lebih aman. Artinya apa? Dibandingkan dengan menyimpan aset di rumah, safe deposit box dinilai lebih aman karena dilengkapi dengan sistem keamanan selama 24 jam. Selain itu, terdapat 2 kunci yang dipegang oleh pihak nasabah dan juga pihak bank, sehingga pembukaan safe deposit box tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak sekaligus. Artinya, barang-barang kita yang kita miliki itu akan lebih aman ketika disimpan di safe deposit box ketimbang kita nyimpan barang berharga di rumah ya. Kalau untuk barang berharga dan lain sebagainya itu kan sudah dijelaskan di minggu lalu ya. Silahkan kalian pahami materi minggu lalu di part 1. Oke, kita lanjut di poin keuntungan yang kedua, yaitu rahasia. Oke, setelah tadi kita bahas beberapa keuntungan, sekarang ternyata ada kerugiannya juga. Yang kerugian dalam menyewa safe deposit box ada 3. Yang pertama, hilang. Kenapa hilang? Meski telah dilengkapi dengan sistem keamanan yang ketat, namun tidak menutup kemungkinan terjadi kehilangan atas aset yang disimpan dalam safe deposit box. Terkadang parahnya, pihak bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk kehilangan dan tidak ada asuransi atas kasus kehilangan tersebut. Biasanya hal ini terjadi hanya di beberapa bank saja. Tidak semua bank apabila terjadi kehilangan itu mereka tidak bertanggung jawab. Bahkan ada juga apabila terjadi kehilangan, bank tersebut dapat bertanggung jawab karena dengan adanya kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh tiap-tiap bank kan berbeda. Nah, di situ akan ketahuan, akan diuji juga, dilihat melalui beberapa alat keamanan yang terdapat di bank tersebut ya.
Jadi tidak semua kehilangan itu tidak ditanggung, tidak digantikan oleh bank. Ada beberapa yang kehilangan tapi digantikan juga oleh bank. Nah, selanjutnya poin yang kedua di kerugian menyewa safe deposit box, yaitu kualitas barang akan menurun. Dalam penyimpanan barang di safe deposit box yang terlalu lama, itu dapat mengakibatkan turunnya kualitas barang. Hal ini atau hal tersebut berlaku pada jenis barang yang bisa mengalami perubahan kimiawi. Maksudnya gimana perubahan kimiawi? Kan akibat adanya udara yang tingkat kelembabannya tinggi ya di dalam kotak tersebut, seperti emas, perak, kertas. Nah, itu kan dapat mengalami perubahan kimiawi. Jadi dapat menurunkan kualitas barangnya ketika ditaruh di safe deposit box yang terlalu lama begitu. Jadi ada kemungkinan setelah kita menyewa safe deposit box baiknya tidak terlalu lama bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita perlu juga mengontrol atau controlling beberapa tahun terhadap barang-barang yang kita simpan di safe deposit box. Nah, poin yang ketiga dalam kerugian menyewa safe deposit box yaitu rusak. Maksudnya gimana? Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disimpan di dalam safe deposit box. Akibat apa rusaknya? Misal, terjadinya bencana alam, adanya perang yang tiba-tiba, begitu kan? Nah, itu kan hal-hal yang tidak terduga. Nah, itu tidak menjadi asuransi bank jika terjadi kerusakan dalam terhadap barang-barang tersebut. Tetapi apabila kehilangan itu ada beberapa bank yang menggantikan ya. Tapi apabila kerusakan itu tidak digantikan oleh bank akibat bencana alam atau peperangan yang seperti itu. Tapi apabila terjadi kebakaran dan lain sebagainya itu karena safe deposit box itu bahannya tidak mudah terbakar ya. Jadi kalaupun ada kebakaran ya tidak akan terbakar safe deposit boxnya begitu. Cuma kan kalau terjadinya bencana alam yang lain kan wallahu alam kita tidak pernah tahu bencananya seperti apa, bisa jadi saja itu safe deposit boxnya rusak, kemudian barang kita pun ikut atau terjadi kerusakan, nah itu tidak tercover oleh pihak bank. Sampai di sini kita lanjut ya. Nah, pada prinsipnya menyewa safe deposit box tersebut tergantung pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing orang atau masing-masing kepentingan nasabah ya. Secara umum layanan safe deposit box itu hadir untuk memberikan kemudahan dan keamanan kepada masyarakat dalam upaya menjaga atau mengamankan aset melalui proses, mekanisme, dan tata caranya yang mudah. Begitu ya. Baik, cukup tadi materi terkait safe deposit box di part 2 ini. Untuk sesi tanya jawab kita lanjutkan di grup sebelah. Kalian tetap semangat belajarnya meskipun dalam suasana Ramadan, kalian harus tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.